Cek, cek, 1, 2, 3. Cek, cek. Oke. Selamat malam teman-teman. Kita sekarang di pertemuan terakhir ya. Hari ini kita akan, karena pertemuan terakhir ya, kita mau belajar tentang merancang dan menjalankan proyek regresi sendiri. Nah, kalau bab sebelumnya kita belajar teori dan rumus, karena pertemuan kita pengakhir, di hari ini, di pertemuan ini kita akan bicara bagaimana caranya benar-benar menjalankan sebuah riset regresi dari nol sampai jadi laporan. Paling pasnya analoginya seperti ini. Belajar ekonometrika itu seperti belajar naik motor atau main bulu. Main bulu tangkis maksud saya. Sebanyak apapun kita baca teorinya, kalau kita nggak pernah terjun ke lapangan langsung, itu sia-sia aja. Jadi tujuan kuliah kita hari ini adalah membekali teman-teman supaya berani dan siap menjalankan proyek regresi teman-teman sendiri. Entah itu untuk tugas mata kuliah akhir, skripsi, atau riset nantinya, riset pada saat kerja. Oke, kita langsung ke materi ya. Nah, ekonometrika itu skill, bukan hafalan. Kenapa? Kenapa kita harus terjun sendiri ke lapangan atau membuat proyek sendiri atau nantinya waktu bikin skripsi? Karena skill ekonometrika itu adalah skill mengolah data dan itu seperti skill motorik. Dibaca saja nggak cukup. Sama seperti belajar masak. Kalau cuma baca resepnya, terus nggak dipraktekkan, ya cuma jadi kata-kata aja gitu. Cuman kita baca-baca doang, cuman kita pantengin fotonya. Nah, rasanya tuh nggak pas gitu kalau nggak kita coba resep dari buku masak. Harus benar-benar kita masak sendiri. Nah, proyek regresi itu punya 3 bagian besar. Yang pertama itu memilih topik, teman-teman. Ini sering jadi bagian tersulit karena banyak orang bingung mau meneliti apa. Kedua, menerapkan 6 langkah tahapan analisis regresi yang sudah kita pelajari dari pertemuan ke kedua sampai ke pertemuan 14. Ketiga, menulis laporan penelitian. Menulis laporan penelitian itu kita merangkum proses-proses penelitian penelitian kita. Terus setelah kita merangkum prosesnya, kita dapat model, kita dapat temuan, terus kita interpretasikan temuan-temuan kita supaya bisa dibaca dan dievaluasi orang lain. Nah, 3 bagian ini nantinya kita akan bedah satu persatu. Yang pertama itu memilih topik ya. Ada 3 kunci supaya topik penelitian teman-teman tidak berujung buntu. Pertama, pilih bidang yang teman-teman pahami atau teman-teman sukai. Misalnya teman-teman suka bola atau suka suka bola ya. Coba teliti faktor yang mempengaruhi harga tiket pertandingan. Kalau teman-teman suka review skincare, coba teliti faktor yang mempengaruhi rating produk tersebut. Kalau teman-teman familiar dengan topik yang lain, teman-teman akan lebih peka kalau ada data yang aneh atau janggal. Yang kedua, dan ini paling sering dilupakan ya, pastikan data-datanya benar-benar ada sebelum teman-teman jatuh cinta sama topik itu. Nah, standarnya itu menyarankan minimal 25 observasi, 25 subjek penelitian ya. Jangan sampai sudah semangat riset, soal misalkan pengaruh cuaca terhadap harga cabai di 50 kota, datanya cuma ada untuk 5 kota aja gitu. Ketiga, topiknya harus ada substansinya. Jangan cuma deskriptif atau muter-muter doang. Contoh topik yang lemah, penjualan naik karena harga turun. Itu sudah pasti jelas. Dari definisi ekonomi dasar, itu nggak perlu di riset lagi.
Contoh topik kuat yang sorry, kayaknya saya. Nah, contoh topik kuat yang kuat dan topik yang lemah. Biar lebih kebayang, ini contoh kontras topik kuat dan lemah. Saya buat dengan konteks sehari-hari. Topik kuat itu punya teori yang jelas dan datanya terukur. Sampelnya cukup, ya, minimal tadi saya bilang ya 30 observasi gitu. Atau 50 observasi. Misalnya, pengaruh jumlah followers dan rating toko terhadap omset online. Atau di dunia kerja saya sendiri, dampak keterlambatan pencairan pinjaman luar negeri terhadap biaya komitmen fee proyek infrastruktur. Sebaliknya, topik lemah biasanya karena tiga hal pertama. Tautologis alias sudah jelas dari definisinya sendiri seperti diskon bikin penjualan naik. Itu bukan temuan riset, itu hukum ekonomi dasar. Kedua, terlalu abstrak hingga susah diukur. Seperti kebahagiaan. Bagaimana mengukur kebahagiaan? Itu kan susah. Ketiga, sampelnya kekecilan. Misalnya cuma bandingkan 5 warung, jauh di bawah syarat minimal yaitu 30 observasi. Cuman apa? Di bawah 25 observasi. Nah, dalam hal mengumpulkan, ini bagian kedua ya, mengumpulkan data. Dalam hal mengumpulkan data, kita wajib mengecek sebelum ambil data. Pertama itu kesesuaian satuan waktunya. Kalau variabel dependen data tahunan, ya variabel independennya juga harus tahunan. Jangan dicampur aduk bulanan dengan tahunan. Kedua, nominal versus real. Ini penting sekali ya. Kalau variabelnya berupa uang, karena inflasi bisa membuat angka terlihat naik padahal daya belinya sama aja. Contoh gampangnya, gaji 5 juta tahun 2015 itu jauh lebih berharga dibandingkan gaji 5 juta di tahun 2026. Karena harga barang sudah naik banyak. Ketiga, perbedaan data time series versus cross section. Nanti kita bahas detail ya slide berikutnya mengenai data time series di slide berikutnya ya, time series dan data cross section. Yang keempat, baca definisi variabel secara kritis. Ini data nominal atau real. Sumbernya dari mana? Jangan asal comot angka dari internet tanpa tahu asalnya. Nah, ini contoh konkret kenapa nominal versus real itu penting ya. Rumusnya sederhana. GDP real sama dengan GDP nominal dikali rasio deflator tahun dasar dibanding dengan deflator tahun berjalan. Contoh dari buku yang saya upload, itu tahun 2007, GDP nominal Amerika Serikat itu 13.807,5 miliar US dollar. Dengan deflator 119,82 basis tahun 2000 sama dengan 100. Kalau dihitung ke nilai real, hasilnya cuma sekitar 11.523,9 miliar dolar. Jadi selisihnya sekitar 2.283 miliar dolar. Itu murni karena inflasi, bukan karena ekonominya benar-benar tumbuh sebesar itu. Analogi sehari-hari, bayangin gaji bulanan teman-teman naik dari 5 juta ke 6 juta dalam 5 tahun. Kelihatannya naik 20% ya. Tapi kalau harga-harga kebutuhan juga naik 20% dalam periode yang sama, daya beli teman-teman sebenarnya sama aja. Itu sebabnya di analisis ekonomi, kita sering pakai angka real, bukan nominal. Supaya perbandingan antara waktu itu adil. Nah, dalam mengumpulkan data, kita juga harus memperhatikan data time series atau data yang cross section. Kalau data time series, kita amati satu entitas yang sama, misalnya Indonesia, tapi di banyak titik waktu. Contohnya,
kita mau meneliti penjualan motor nasional dari tahun 2010 sampai 2024. Variabel pendukungnya harus ikut per tahun, seperti belanja iklan nasional per tahun atau suku bunga kredit kendaraan per tahun. Kalau cross section, sebaliknya, kita amati banyak entitas berbeda tapi di satu waktu yang sama. Misalnya penjualan motor di 34 provinsi, tapi semuanya untuk tahun 2024 saja. Variabel pendukungnya juga harus per provinsi, seperti pendapatan per kapita provinsi atau jumlah dealer di provinsi itu. Poinnya jangan sampai salah campur, misalnya pakai suku bunga nasional per tahun, padahal model kalian cross section per provinsi. Itu nggak related dan nggak masuk akal secara desain riset. Lalu kemana mencari data, teman-teman? Soal sumber data, itu banyak sekali, teman-teman. Ada kalau di Indonesia, kita punya data domestik, eh, data buku, nah, data domestik itu ada di BPS, terus di Bank Indonesia, di Kemenq juga ada, di data open datanya OJK juga ada. Nah, kalau di internasional, ada World Bank, Open Data, IMF Data, OECD Data, dan FRED, Saint Louis Federal gitu. Kalau di jurnal, nah kalau jurnal mungkin ini untuk kita mau cari referensi ya teman-teman. Seperti contohnya Google Scholar, GStore, sama repositori kampus untuk mereplikasi atau mengembangkan studi sebelumnya. Dan yang keempat, data instansi atau data internal, data kantor itu juga bisa dipakai. Tapi harus izin dulu ya, jangan kita pakai data kantor untuk penelitian kita, untuk skripsi kita, tapi nggak izin, nanti kantor marah sama kita. Nah, bagaimana kalau datanya nggak ada? Seringkali kita sudah semangat, udah pilih topik, datanya nggak ada. Oh, ternyata datanya ada yang hilang. Tenang, ada 3 skenario penanganannya. Kalau datanya data cross section dan yang bolong cuma sedikit, maksudnya kalau kita sudah download di Open Data, ternyata datanya ada yang kosong-kosong, misalkan data PDB Afghanistan tahun 2000 sekian kosong, data negara Burgundi tahun 2014 kosong, tapi 2010 tapi 2012 masih ada gitu. Ini boleh langsung dibuang observasinya. Kalau data time series dan bolongnya, kalau ini data time series dan bolongnya sedikit, bisa pakai teknik interpolasi. Artinya diisi pakai rata-rata dari titik sebelum dan sesudahnya. Tapi ini hanya sah kalau variabelnya bergerak lambat dan mulus. Tapi kalau misalkan datanya fluktuatif, jangan diinterpolasi. Nah, yang paling menantang kalau variabelnya memang sama sekali tidak ada datanya dimanapun. Solusinya pakai variabel proxy atau variabel pengganti yang pergerakannya diyakini mirip dengan variabel aslinya. Contohnya, investasi neto susah diukur langsung. Jadi kita pakai investasi bruto sebagai proxy dengan asumsi keduanya bergerak proporsional. Nah, selain kita melakukan penarikan data dari open data atau source open data, kita juga bisa melakukan survei. Survei itu kelihatannya gampang ya, tinggal sebar Google Form ke responden dan tinggal tunggu hasilnya. Padahal hasilnya sangat menantang. Pertanyaannya harus dirancang presisi dan diuji dulu supaya tidak bikin bingung atau menggiring jawaban responden. Sampelnya juga harus acak supaya tidak bias, dan yang paling krusial, begitu survei sudah disebar, praktis sudah nggak bisa direvisi lagi pertanyaan-pertanyaan kuesioner teman-teman. Banyak kampus
bahkan mewajibkan review etik dulu sebelum survei jalan. Kemudian kalau data panel, itu gabungan time series dan cross section. Contohnya, misalkan kita mau meneliti hubungan defisit anggaran dan suku bunga, tapi cuma ada 10 tahun data per negara. Itu kurang untuk regresi yang layak. Solusinya, gabungkan data dari 6 negara berbeda, masing-masing 10 tahun, jadi total 60 observasi. Itu baru cukup. Tapi teknik analisis data panel ini itu lebih sulit dan eh, dibahasnya nanti kalau kita ada kelas ekonometri lanjutan ya. Jadi untuk kali ini kita nggak usah belajar panel data. Kemudian untuk diagnostik regresi. Kalau misalkan teman-teman buat hipotesis dan teman-teman berharap hipotesis tersebut, terus ternyata hasil dari permodelannya nggak sesuai, apa yang harus dilakukan? Jangan dianggap sebagai bencana ya, jangan panik. Justru anggap ini petunjuk bahwa ada sesuatu di teori atau data spesifikasi teman-teman atau metode estimasi yang perlu didalami. Kalau semua hasil selalu sesuai ekspektasi, justru jarang dicek ulang. Ada 8 hal yang perlu dicek secara berurutan. Saya kasih contoh ya, dari pernah saya kasih contoh ini ya, soal ranking kelas. Kadang orang berharap tandanya positif, padahal karena ranking 1 berarti juara pertama, artinya angka kecil itu prestasinya tinggi. Jadi arahnya kebalik. Itu contoh cek ulang arah yang diharapkan. Setelah itu baru dicek data errornya, variabel yang mungkin ketinggalan, variabel yang sebenarnya tidak relevan, multikolinearitas, bias sampel, ukuran sampel, dan yang terakhir kalau semua sudah dicek dan masih aneh, baru dipertimbangkan revisi teorinya. Tapi hati-hati, jangan asal mengarang alasan pembenaran setelah hasil keluar. Itu namanya harking, dan itu praktek yang tidak sehat dan tidak etis dalam riset. Kebiasaan baik peneliti biasanya ada 12 tips. 12 tips ya. Ini ada ini slide ini ada cuma ada 6, tapi salah satunya juga ada sampai 12 ya. Yang paling sering dilanggar pemula dalam penelitian itu poin pertama, jangan berusaha memaksimalkan R-square. Banyak yang tergoda menambah-nambah variabel supaya R-square-nya kelihatan tinggi. Padahal itu bisa membuat modelnya nggak masuk akal secara teori. Poin yang kedua, sebelum ngerunning regresinya, tentukan dulu ekspektasi arah tandanya berdasarkan teori dan riset dahulu. Jangan baru mikir ekspektasinya setelah lihat hasil. Poin yang ketiga, outlier atau data-data yang anomali itu jangan langsung dibuang, harus diselidiki apakah itu kesalahan input atau memang observasi yang valid. Selanjutnya, kuasai asumsi klasik OLS di luar kepala ya teman-teman, yang sudah pernah kita pelajari. Poin kelima, soal uji satu sisi, dan poin keenam, jangan buru-buru buang variabel yang tes skornya kecil. Karena lebih baik variabel itu tetap ada daripada modelnya bias, karena ada variabel relevan yang hilang. Terus yang ketujuh, pahami cara menganalisis arah dan besar bias akibat metode variabel. Yang kedelapan, pilih bentuk fungsionalnya. Sudah pernah kita pelajari, linear kah, double log, semilog, polinomial, dan sebagainya. Harus didasarkan pada teori ekonomi yang berlaku. Bukan sekedar cari yang R kuadratnya paling bagus. Karena itu jebakan yang gampang sekali bikin kita ngoprek data sampai ketemu angka bagus tapi tidak bermakna. Poin yang kesembilan, yang penting diingat, multikolinearitas itu tidak membuat estimasi bias, hanya membuat standar errornya besar dan
solusi paling umum justru seringkali dibiarkan saja. Tidak semua masalah statistik itu harus diobati. Yang ke-10, kalau uji DW atau BP menunjukkan hasil signifikan, jangan buru-buru ganti metode estimasi dari OLS ke contoh GLS. Cek dulu jangan-jangan ini gara-gara ada kesalahan spesifikasi model. Yang ke-11, standar error yang disesuaikan itu hanya mengubah standar errornya, bukan koefisiennya. Dan yang paling penting, yang terakhir, kalau ragu, andalkan akal sehat dan teori ekonomi. Jangan cuma mengejar angka statistik belaka yang kelihatannya bagus. Nah, ini kita mau belajar etika riset. Peneliti yang beretika adalah peneliti yang baik. Godaan terbesar peneliti pemula itu terus mengutak-ngatik model sampai hasilnya bagus, lalu melaporkannya seolah itu memang hasil percobaan pertama. Ini berbahaya karena dua alasan teknis. Yang pertama, kalau kita bongkar pasang variabel berdasarkan signifikansinya, estimasi koefisien dan t-score-nya jadi bias secara statistik. Kedua, kalau kita memilih bentuk model berdasarkan mana yang paling pas datanya, bukan berdasarkan teori, modelnya jadi rapuh. Bagus di data ini, tapi jelek di data lain. Itu namanya overfitting. Yang kedua, eh, makanya itu ada dua prinsip peneliti etis. Pertama, jalankan sedikit mungkin regresi. Idealnya cukup satu spesifikasi yang matang secara teori sebelum mulai running. Kedua, kalaupun akhirnya perlu beberapa kali percobaan karena ada masalah data, laporkannya semuanya dengan jujur, jangan disembunyikan. Supaya pembaca bisa menilai sendiri seberapa besar bobot kepercayaan pada temuan kita. Nah, di saat ini adalah 9 elemen laporan penelitian yang lengkap menurut Studemind, dari pendahuluan sampai lampiran. Ada satu tips tambahan dari dari guru yang saya suka. Dosen-dosen dulu waktu saya belajar di New York yang saya suka. Biasakan menulis jurnal riset selama proses berjalan. Catat hipotesis awal kalian, hasil tiap regresi, uji statistik yang dilakukan, dan pertimbangan kenapa kalian memilih spesifikasi tertentu. Kenapa ini penting? Karena kalau kalian tunggu sampai semua analisis selesai baru mulai menulis laporan, kalian gampang lupa alasan di balik keputusan-keputusan kecil yang tadinya masuk akal saat itu. Dengan jurnal riset, laporan penelitian nyaris menulis dirinya sendiri, karena tinggal kalian rapikan dari catatan yang sudah ada. Ini juga sangat relevan buat kalian yang nanti nyusun catatan analisis di tempat kerja. Kebiasaan mendokumentasikan proses berpikir itu selalu berguna. Nah, ini juga harus diketahui ya teman-teman untuk simbol-simbol penting dalam output regresi. Ini seperti ini ya, ya sudah kita pelajari juga kok. Nah, kadang-kadang dalam penelitian kita juga menemukan masalah umum regresi dan ini adalah cara mengatasinya. Yang pertama masalah omitted variable atau variabel yang relevan yang lupa dimasukkan dalam model kita. Akibatnya koefisien variabel lain jadi bias. Nah, solusinya masukin variabel yang kita lupa atau misalkan kalau kita nggak dapat data variabel tersebut, kita masukkan variabel proksinya. Yang kedua, irrelevant variabel. Kebalikannya, kebalikan dari omitted variable. Kalau yang ini, ada variabel yang dimasukkan padahal tidak relevan. Akibatnya standar error naik dan t-score turun. Solusinya dibuang kalau memang tidak didukung oleh teori. Yang ketiga, bentuk fungsional yang salah. Misalnya hubungan sebenarnya melengkung, tapi kita paksa pakai garis lurus. Solusinya transformasi variabel atau persamaan. Yang keempat, multikolinearitas. Variabel independen saling berkorelasi tinggi. Membuat standar error besar, tapi koefisiennya sendiri tidak bias. Dan menariknya, obat paling umum justru ya biarin aja.
Karena banyak treatment lain malah bikin masalah baru. Dan yang terakhir, autokorelasi atau heteroskedastisitas, di mana error termnya berkorelasi atau variansnya tidak konstan. Solusinya perbaiki dulu spesifikasi modelnya, baru kalau memang bukan masalah spesifikasi, pakai standar error yang sudah disesuaikan seperti New West atau HC Robust Standard Error. Nah, itu aja teman-teman dari saya. Ini rangkumannya. Silahkan dibaca sendiri. Mohon maaf ya, agak telat uploadnya karena tadi error korup videonya, jadi saya harus upload ulang. Sebentar lagi saya akan upload lagi ya. Oke, next UAS ya. Jangan lupa belajar dan hari ini nggak ada tugas. Oke, makasih teman-teman. Sampai ketemu di lain di kesempatan yang lainnya. Oke, makasih.